Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman guru, pasti sudah tahu dong tentang The Learning Pyramid. Nah, berdasarkan piramid ini, maka kegiatan teaching others lah yang mampu memberikan penguasaan siswa terhadap materi sampai sebanyak 90%. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi metode pembelajaran Jigsaw agar kegiatan teaching others ini dapat dilakukan oleh siswa. Jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya, bahkan kelompok lainnya. Sehingga, baik kemampuan secara kognitif maupun sosial siswa sangat diperlukan. Baiklah, saya akan memberikan contoh langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan model Jigsaw. Pada indikator pembelajaran, siswa mampu menganalisis hubungan antara sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Indikator ini merupakan kemampuan C4 dan merupakan indikator yang bisa dicapai setelah siswa menamatkan materi sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengatur konstruksi pemahaman siswa secara bertahap dalam mengolah informasi yang akan menjadi bahan untuk siswa menemukan pola hubungannya. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, guru menyampaikan tema besar pembelajaran yang akan membawa alur diskusi pada indikator yang akan dicapai. Contohnya, bagaimana kondisi manusia yang hanya memiliki satu paru-paru. Nah, selanjutnya, guru membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan bisa 4 sampai 5 orang, tergantung jumlah siswa di kelas. Nah, lalu kelompok-kelompok tadi akan diberikan tema yang mengerucut pada tema besar tadi. Contohnya di sini ada 3 kelompok. Kelompok 1, tema organnya kita berikan sistem pernapasan dan fungsinya. Kelompok 2, kita berikan tema organ sistem peredaran darah dan fungsinya. Kelompok 3, kita berikan tema volume paru-paru. Nah, lalu setiap kelompok mengumpulkan data baik dari buku maupun dari internet dan mendiskusikannya bersama kelompoknya masing-masing. Nah, selesai berdiskusi, setiap kelompok harus memilih satu orang yang paling ahli untuk menjadi duta kelompok. Nah, duta kelompok ini yang nanti akan mengunjungi kelompok lain untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Guru juga dapat mengatur pergantian duta kelompok ini agar kegiatan teaching others dapat dilakukan semua siswa. Jika sudah selesai mengunjungi semua kelompok, masing-masing duta kembali ke kelompok asalnya untuk mengintegrasikan penjelasan tema dari duta kelompok lain dan menemukan pola hubungannya sebagai jawaban atas tema besar yang sudah ditentukan. Jika sudah ditemukan, maka masing-masing kelompok dipersilakan untuk mendiskusikan hasil diskusinya di depan kelas. Dari kegiatan ini, diharapkan siswa mampu menjawab tema bagaimana kondisi manusia yang hanya memiliki satu paru-paru itu dengan menganalisis hubungan antara sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Contohnya seperti ini. Manusia yang hanya memiliki satu paru-paru, maka volume paru-parunya hanya 50%. Artinya, volume oksigen yang ditampung paru-paru untuk diedarkan darah ke seluruh sel tubuh juga hanya setengahnya dari normalnya manusia. Maka energi yang dihasilkan pun oleh tubuh dari metabolisme yang membutuhkan oksigen itu hanya setengah dari manusia normalnya. Kondisi ini tentunya
akan membuat manusia menjadi lemas, tidak bisa beraktivitas yang berat, berkurangnya fokus, sampai sering pingsan. Contohnya seperti itu. Dengan begini, maka indikator siswa mampu menganalisis hubungan antara sistem peredaran darah dan sistem pernapasan sudah tercapai. Alhamdulillah. Metode ini juga dapat diterapkan pada indikator yang memuat banyak subtopik, seperti siswa mampu memahami organ sistem ekskresi beserta fungsinya. Nah, organ sistem ekskresi kan lumayan banyak dan beragam ya. Maka tiap kelompok dapat diberikan tema organ sistem ekskresi, yaitu ada kelompok ginjal, ada kelompok hati, ada kelompok paru-paru, dan juga ada kelompok kulit. Dengan begini, di akhir pembelajaran, setiap siswa akan mendapatkan pemahaman yang utuh dari semua organ sistem ekskresi beserta fungsinya. Bagaimana? Seru kan? Nah, dari pengalaman saya sendiri, siswa itu sangat senang sekali belajar dengan metode ini. Karena mereka merasa lebih mudah memahami penjelasan temannya yang menjelaskan menggunakan bahasa sebayanya. Nah, ini juga bisa disebut dengan istilah peer teaching. Nah, yang paling seru lagi nih menurut siswa, mereka merasa tertantang untuk membuat temannya paham demi memecahkan puzzle jigsaw yang sedang mereka pecahkan. Nah, begitu teman-teman. Jadi, semoga teman-teman guru bisa mengadaptasi pada materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Sebelum berpisah, saya akan menambahkan teknik asesmen yang seru di akhir pembelajaran ini. Apa itu? Namanya metode snowball throwing. Nah, apa ya? Caranya begini. Setiap kelompok membuat atau mengambil beberapa soal HOTS dari buku atau yang sudah guru buat dengan menuliskannya pada kertas lembar. Nah, lebih baik gunakan kertas scrap ya, agar siswa dapat merius sampah kertas yang ada. Kertas tersebut dapat dibuat bola kertas, lalu dilemparkan ke kelompok lain secara bergantian. Kelompok yang sudah menjawab kemudian memasukkan kertas kelompok tadi ke dalam kertas miliknya, sehingga bola kertasnya akan semakin besar seperti bola salju. Nah, jadi makanya namanya snowball throwing. Nah, bola ini lalu dilemparkan lagi ke kelompok lain. Guru berperan sebagai fasilitator saat kelompok mengerjakan soal yang mereka dapatkan. Perhatikan baik-baik cara unik yang dilakukan siswa dalam memecahkan soal yang sedang mereka kerjakan, dan bimbing mereka untuk dapat menyederhanakan caranya. Semakin sering mereka diberikan metode ini, semakin kuat cara khas memecahkan soal HOTS yang mereka miliki. Dalam learning how to learn, ini disebut dengan deliberate practice, atau sering mengulang cara yang sama sampai menjadi ahli dalam cara tersebut. Hal ini ternyata dapat diterapkan loh pada metode drilling. Nah, agar lebih seru, gunakanlah cara snowball throwing tadi. Siswa juga merasa senang karena merasa mereka sedang bermain game, tidak sedang ujian atau sedang tidak diberikan tes. Sehingga mindset bahwa diberikan tes itu membosankan hilang sudah. Nah, alhamdulillah kita cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman dalam menerapkan metode ini ya, sesuai dengan ciri khas masing-masing oleh teman-teman guru. Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.